banget. Hari ini hari terakhir kita camping. Iya, nggak kerasa loh. Awalnya aku tuh nggak mau ikut camping ini, tapi ternyata seru banget. Jangan sedih teman-teman. Teman-teman kita yang ada di rumah sudah menunggu kita loh. Jadi, welcome back to Eagle Kids Online Service. Sebelum kita mulai bersih-bersih tenda kita, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami sangat bahagia hari ini. Kami sangat sukacita. Kami mau mulai ibadah kami. Tolong sertai Roh Kudus dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kita berdoa, haleluya. Amin. Amin. Nah, karena ini hari terakhir, gimana kita main games? Setuju. Aku punya satu game yang seru banget. Wah. Gimana kalau kita main Clap and Count? Hah? Clap and count? Game apa itu? Jadi game itu gampang banget. Aku akan tepuk tangan Oke. dan nanti kalian harus tebak berapa kali aku tepuk tangan. Gimana? Oh, oke. Paham kan? Paham kan? Paham. Oke, gimana kalau sekarang aku yang mulai duluan? Oke. Nanti teman-teman di rumah juga bisa tebak ya. Kita tebak Bener sama-sama. banget. Oke, kita mulai ya. Clap and count. Kamu tahu nggak, Rahel? Tahu nggak ya berapa ya? Aduh, kecepetan. Iya, Teman-teman tahu nggak berapa? kayaknya kecepetan deh. Oke. Bisa kamu ulang lagi? Aku akan ulang dengan tempo yang lebih lama. Oke. Oke. Clap and count. Oh, aku tahu. Berapa? Ayo. Teman-teman juga tahu pasti ya. Kita tebak ya. Di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 6 kali. Betul banget. Yeay. Wah, kalian keren. Oke, lagi Jen. Aku lagi deh. Oke. Clap and count. Berapa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Banyak banget. Iya, banyak banget. Teman-teman tahu nggak di rumah? Berapa kali ya kira-kira? Ini udah lebih cepet sih memang. Kamu tahu nggak, Rahel? Aduh, aku bingung. Berapa Apa ya? Oh, kayaknya aku tahu deh. Berapa? Ayo, berapa? 8 kali. Betul Yeay. banget. Yeay. Oke, sekarang aku mau coba. Oke, Sekarang giliranku ya. Sekarang perhatiin baik-baik, konsentrasi. Oke. Wah, Ayo, berapa? gimana hitungnya teman-teman? Tambah banyak ya. Sekali lagi. Ayo, berapa? Aku tahu. Itu 10. Salah. Ya, Berapa? Teman-teman bisa tebak? apa ya? 9? Salah. Sedikit lagi. Kalau gitu 11. Bener banget. Seneng banget nih. Kita berarti bisa nebak dong. Oke, Bener kalau banget. gitu sekarang gilirannya Rahel. Oke, aku ya. Dengerin ya teman-teman. Gimana? Sekali Kamu tahu? lagi. Oke, sekali lagi ya. Oke. Teman-teman tahu? Bisa tebak? Bisa tebak? Kamu bisa tebak Apa nggak? ya? Nggak bisa nih, susah nih. Oke, kita tebak ya sama-sama. 1, 2, 3. 5 kali. Benar banget. 5 kali. Keren banget. Wah, teman-teman semuanya bisa banget ya main game ini. Kalian keren, guys. Jago-jago semua kok bisa ya tebak secepat itu? Aku tadi sempat pusing. Intinya adalah konsentrasi dan juga hitung dengan tepat. Gitu, kalian keren, guys. Sekarang, yuk kita bersih-bersih tenda kita. Aku udah selesai packingnya. Nih, barang-barangku udah di tas semuanya. Aku juga. Tuh, tasku udah siap. Tapi itu kan ada tenda. Kita harus bersih-bersih sama-sama dong, Jenny. Tenda itu kan bukan punyaku. Jadi, aku nggak mau beresin tenda itu. Tapi kita pakai sama-sama, jadi kita bersih-bersihnya juga sama-sama. Iya, bener itu. Kita harus bersihin nggak bareng-bareng. Aku nggak mau bersihin tenda itu. Ya udah kalau gitu, kamu bantu aku bersihin sampah ini ya. Karena kita nggak bisa tinggalin sampah ini di sini. Kita harus buang di sana. Oke? Bersihin sampah. Buat Iya. apa? Kan
Namanya sampah. Ya, kita tinggalin aja di sini. Ya nggak bisa gitu, kita harus tanggung jawab. Kalau kita pakai tempat ini, kita harus bersihin sampahnya, kita bawa pulang supaya nggak mengotori tempat di sini. Nggak mau ah, aku mau pulang aja. Ya udah deh, aku bersih sendiri aja. Guys, aku mau pulang. Kids, do you know that Jesus lived and died for us? And He is here. He's still the same forevermore. Let's sing this song. Because He lives, I confess tomorrows. Because He lives, all fear is gone. Because I know He owns the future, and life is worth the living just because He lives. Sings because He lives. Because He lives, I confess tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Fear is gone. Because I know He owns the future, and life is worth the living just because He lives. Let's sing it from the beginning. Sing with your heart. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgives. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Raise your hands. Because He lives, I confess tomorrow. Because He lives, thank you, Jesus. All fear is gone. Because I know. Because I know He owns the future, and life is worth the living just because He lives. Sing just because He lives. Because He lives, I confess tomorrow. Because He lives, my fear is gone. All fear is gone. Because I know He owns the future, and life is worth the living just because He lives. Let's sing hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. We thank you, Lord. Say your gratitude for God. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your sacrifices. Oh, the love you gave us. Thank you for still be the same. Oh, your love in us, Jesus. Sing hallelujah. Let's close our eyes. Raise your hands. Sing hallelujah. 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 You are sweet, Holy Spirit. Sweet your presence, Lord. Hallelujah. We belong to you, Lord, and you are ours. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sing because He lives. Because He lives, I confess tomorrows. Because He lives, all fear is gone. All fear is gone. Because I know
owns the future. And life is worth the living just because He lives, because He lives, because He lives. I confess tomorrows because He lives. All fear is gone because I know He owns the future. And I'm big thing just because He lives. And life is worth, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Thank you, dear God. Thank you, Jesus, for your sacrifices. Your love upon us is unconditional. We are grateful to have you in our life. Yes, Jesus, because you live, all my fears, all our fears are gone. Thank you, Jesus. Again, thank you, God. Now we want to listen to some of your words. Please, Holy Spirit, stay in us so we can be still, we can hear, and we can learn more than just a knowledge, God. In the name of Jesus we pray, haleluya, amen. Nah, adik-adik semuanya, Kak Lukman mau tanya nih, siapa di sini yang pernah dimarahin sama guru kalian karena kalian lupa belum kerjain PR-nya? Pernah? Atau siapa di sini yang pernah dimarahin sama papa mama kalian? Kenapa? Karena nih Kak Lukman bawa mainan. Waktu kalian main, kalian lupa nggak beresin mainannya, nggak dikembalikan lagi mainannya ke tempat semula. Pernah nggak? Nah, apakah guru kalian atau papa mama kalian, mereka menegur kalian seperti itu karena mereka orangnya memang suka marah-marah, atau mereka memang orangnya suka nyusahin aja Kak, makanya mereka menegur kalian? Tentu tidak. Papa mama kalian atau guru kalian waktu mereka menegur bukan karena mereka nggak sayang sama kalian, tapi mereka mau mengajarkan kepada kalian supaya kalian menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang be responsible. Amin. Nah, sekarang kalian bayangkan waktu kalian masih bayi, waktu kalian masih kecil, mungkin kalian masih belum bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Masih perlu bantuan orang tua, bantuan orang lain. Tapi semakin bertambahnya usia kalian, semakin bertambah dewasa, semakin bertambah besar kalian, kalian juga akan belajar untuk melakukan segala sesuatu sendiri, mandiri, tanpa bantuan orang lain. Dan percayalah, semakin besar kalian, semakin banyak hal loh yang dipercayakan dalam hidupnya kalian. Kita buka sama-sama ya di dalam Matius 25 ayat 21. Yang bawa Bible sekarang boleh dibuka. Di Matius 25 ayat 21. Sudah semua? Kita baca sama-sama ya. Kak Lukman bantu untuk membacanya. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, Kak Lukman mau tunjukin nih, kalian kira-kira tahu nggak ini apa? Yes, ini adalah kunci. Misalnya kunci rumah, atau kalau kalian punya di rumah, punya lemari atau loker, ada kuncinya kan? Kelihatannya ini cuma hal yang kecil, hal yang sepele. Tapi kalau kalian kehilangan hal yang kecil atau hal yang sepele ini, efeknya besar banget. Misalnya kalau kunci rumah, kalian kehilangan kunci rumah, bisa-bisa kalian gak bisa masuk rumah tersebut kan? Atau kalau kunci kalian ditemuin sama orang lain, bisa-bisa orang lain yang masuk ke rumah kalian, orang yang gak dikenal. Atau kalau kunci loker atau kunci lemarinya kalian hilang,
Kalian nggak bisa buka lemari kalian, barang-barang kalian terkunci dan harus dibongkar. Perlu kos yang banyak, perlu biaya yang banyak kan. Tapi kalau kalian bisa menjaga kunci tersebut, menjaga hal yang sepele ini, wah papa mama kalian pasti bangga, pasti mereka bisa mempercayakan, wah ini anakku bisa menjaga kunci dengan baik. Mereka akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi kepada kalian. Misalnya, wah ini bagus, ini bisa jaga kunci rumah dengan baik, barang-barangnya bisa nggak hilang, bisa jaga mainan kalian nggak rusak. Mungkin kalian akan dipercayakan dikasih handphone, boleh dipercayakan sesuatu yang besar. Amin. Jadi semakin kalian itu melakukan tugas dan kewajiban kalian dan tanggung jawab kalian, semakin kalian itu akan dipercaya oleh Allah dan manusia. Seperti yang di firman Tuhan dikatakan, ketika kalian itu bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, dalam hal-hal yang kecil dan sederhana, Tuhan pun juga akan memberikan dan menambahkan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Karena itu hari ini kita mau sama-sama belajar menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang be responsible. Bertanggung jawab dalam hal apa Kak? Kak Luman mau cuma kasih 2 poin aja, kita mau bertanggung jawab dalam hal apa. Yang pertama, kita mau bertanggung jawab dalam get the things done. Maksudnya apa Kak get the things done? Maksudnya kita mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas dan kewajiban yang menjadi kewajiban kita. Kita mau menyelesaikannya sampai selesai. Itu yang namanya bertanggung jawab. Nah kita mau belajar nih dari sebuah tokoh di Alkitab. Kita mau sama-sama dengar ceritanya di Bible Story berikut ini ya. Yuk kita mau sama-sama dengar. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 2 sampai 3. Adam dan Hawa di Taman Eden. Pada awal mulanya, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Lalu ia juga menciptakan manusia pertama, Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden. Adam, ini adalah segala binatang yang telah kuciptakan. Lihat dan namailah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Baik Tuhan. Adam pun mulai memberikan nama kepada tiap-tiap makhluk hidup, segala ternak, burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk Adam, Hawa. Adapun suatu hari, ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat mendatangi Hawa. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tentu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa pun tertipu oleh si ular. Ia pun mengajak Adam untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah itu. Seketika itu juga, terbukalah mata mereka berdua dan mereka malu. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Apakah yang telah kau perbuat itu? Itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Itulah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Sebagai akibatnya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan terpisah dari Allah. Kita sudah mendengarkan nih cerita dari Adam dan Hawa. Dari cerita Bible Story ini kita bisa belajar bahwa Adam itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Waktu kita dengar cerita tadi, Tuhan kasih tugas nih sama Adam untuk memberi nama semua binatang, semua macam-macam binatang. Dan Adam menyelesaikan tugas dan kewajibannya sampai selesai. Adam gak cuma, aku mau namain binatangnya cuma sebagian aja. Tapi
Adam menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Dia menamakan semua binatang yang kita sekarang sudah dengar nama-nama binatang. Dan Adam kasih nama itu semua. Itu berarti Adam bertanggung jawab. Dia menyelesaikan setiap tugas dan kewajiban yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Adam. Begitu juga dengan kalian. Misalnya nih kalau Luman kasih contoh. Misalnya kalau kalian ambil makanan, kalian harus apa? Harus menghabiskan makanan kalian sampai selesai. Itu adalah orang yang bertanggung jawab. Ketika kalian makan, ya harus dihabiskan. Jangan ada sisanya, dihabiskan makanannya sampai selesai. Atau seperti yang tadi, waktu mainan. Kalian selesai mainan, happy-happy. Jangan lupa mainannya harus diberesin, jangan diberantakin. Terus habis gitu ditinggal begitu aja. Tapi dikembalikan ke tempatnya yang semula, diberesin lagi. Itu yang namanya anak-anak yang bertanggung jawab, orang-orang yang bertanggung jawab. Atau misalnya apa lagi? Misalnya PR-nya susah nih kak, gimana kak aku gak bisa ngerjainnya. Tapi kalian jangan menyerah. Kalau orang-orang yang bertanggung jawab, dia akan menyelesaikan, dia akan mengerjakan PR-nya. Mungkin susah, mungkin bingung nih harus ngapain, tapi kita nggak menyerah, kita bertanggung jawab, kita responsibel. Tetap kerjain PR kita sampai selesai. Jangan karena PR-nya susah, terus kita nggak mau kerjain, kita tinggal begitu aja, menyerah. Itu namanya nggak bertanggung jawab, kita mau kerjain sampai selesai. Atau, wah ini kalau mau kasih banyak contoh-contoh nih. Misalnya waktu kalian sekolah, sekarang sudah sekolahnya onsite kan. Terus kalau misalnya di sekolah kalian datangnya tepat waktu. Terus habis gitu kalau di sekolah ada piket, misalnya ada jadwal untuk bersihin kelas kalian. Kalian jadi orang-orang yang kerjain sampai selesai. Misalnya beresin ya setelah pulang sekolah mungkin 1 jam aja. Kalian tetap stay di situ, kalian beresin kursinya, kalian sapu kelas kalian. Wah, waktu kalian menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, yang selesaiin tugasnya sampai akhir. Mungkin guru kalian akan lihat, wah ini bisa nih dipercaya, bisa dikasih tanggung jawab yang lebih lagi. Bisa dikasih kepercayaan yang lebih lagi buat anak ini. Mungkin kalian bisa dipercaya menjadi ketua kelas karena kalian responsibel. Atau misalnya lagi disuruh papa mama les. Misalnya les apa ya? Misalnya les piano. Tapi sebenarnya kalian gak suka les piano. Kalian sukanya mungkin les basket. Sukanya yang olahraga gitu kak, aku gak suka piano. Tapi waktu papa mama kalian lesin kalian, kalian tetap lakuin tanggung jawab kalian, tugas kalian. Kalian tetap les, kalian gak bolong-bolong, gak bolos-bolos. Tetap ada PR les pianonya, tetap les pianonya. Tetap latihan, tetap kerjain, tetap berlatih. Dengerin guru lesnya. Wah waktu papa mama kalian lihat, wah ini anakku nih bisa dipercaya nih, punya tanggung jawab. Dia tetap lakuin bagiannya. Pasti papa mama juga akan mempercayakan lagi. Ya sudah berarti kamu boleh les basket atau les renang. Les yang kamu suka karena kamu dilesin piano, kamu tetap bisa bertanggung jawab, tetap lakuin tugasnya sampai selesai. Good job, kayak gitu. Atau nah siapa yang CG Kids masih online atau ibadah online. Awal-awal senang, waktu games, waktu PAW, happy. Ikutin sampai dengan sukacita, dengan aktif gitu ya. Tapi setelah masuk firman, sudah mulai bosen. Terus pinginnya sudah gak bisa duduk dengan tenang. Pinginnya lari-lari atau leave dari Zoom online-nya. Karena kalian, aduh kak males, bosen. Tapi orang-orang yang bertanggung jawab, anak-anak yang bertanggung jawab, mereka akan menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Get the things done. Jadi meskipun bosen, meskipun boring, tapi kalian tetap aktif, tetap berpartisipasi sampai selesai, sampai CGG-nya selesai, sampai ibadah online-nya selesai, atau sampai school online-nya kalian selesai, kalian tetap ada di tempat situ, memperhatikan apa yang kakak Eagle Kids-nya sampaikan, atau waktu guru kalian ngomong kalian tetap dengarkan, gak leave, gak main sendiri, tetap fokus. Itu yang namanya bertanggung jawab. Melakukan tugas kalian sampai selesai. Tapi ada note penting nih, ada catatan penting. Waktu kalian itu bertanggung jawab, lakuin tugas kalian sampai selesai, meskipun gak ada orang lain yang ngelihat,
gak ada orang lain yang tahu, kalian tetap melakukan tanggung jawab kalian. Karena apa? Karena kalian melakukan itu bukan hanya cuma karena dilihat orang lain, supaya dapat pujian dari orang lain. Makanya kalian bertanggung jawab. Nanti kalau gak ada orang lain, kalian gak mau ngelakuin. No, karena dalam firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23, kalau man bacakan ya, yang ada Alkitab di depannya boleh dibuka. Di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau man ulangin lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kalian ini bertanggung jawab melakukan tugas kalian, meskipun ada orang lain yang lihat atau enggak ada orang lain, kalian tetap melakukan tugas kalian sampai selesai. Bukan untuk dilihat orang lain, tapi karena kalian mau lakuin yang terbaik. Dan itulah karakter yang Tuhan suka buat setiap anak-anak yang melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dia melakukan bagiannya yang terbaik. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Orang-orang yang melakukan, yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan juga akan berikan dan tambahkan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Jadi ayo adik-adik, kita mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau kalian itu sudah selesai ngelakuin tugas kalian, tanggung jawab kalian, pasti ada perasaan happy atau lega. Yes, seneng banget aku bisa selesaiin tugasku. Tapi tahu nggak, kalau Tuhan itu lebih seneng, Tuhan pun juga lebih bangga dan senang ketika kalian itu bisa menyelesaikan tugas kalian sampai selesai. Dan Tuhan juga akan tambahkan kepercayaan, hal-hal yang besar dalam kehidupan kalian. Karena kalian adalah orang-orang, adalah anak-anak yang bertanggung jawab, yang menyelesaikan tugas kalian sampai selesai. Dan Tuhan akan semakin mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kalian. Tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan kalian. Oke, nah yang kedua, apakah kita mau bertanggung jawab dalam hal apa? Yang kedua, kita mau bertanggung jawab dalam hal admit a mistakes. Admit mistakes, maksudnya apa Kak? Maksudnya ketika kita admit a mistakes, kita mau bertanggung jawab untuk berani mengakui kesalahan kita yang kita sendiri perbuat dan berani menanggung resikonya, menanggung konsekuensi dari kesalahan apa yang kita perbuat. Bukan kita malah menyalahkan orang lain atau kita malah menyembunyikannya. Seperti yang tadi kita dengar ceritanya, mungkin kita semua sudah tahu tentang Adam dan Hawa. Adam gagal dalam melakukan tanggung jawabnya untuk mengakui kesalahan. Kalian tahu kan ceritanya waktu Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, padahal itu sesuatu yang gak boleh dilakuin. Tapi Adam gagal dan Adam memilih untuk apa? Untuk menyembunyikannya. Waktu Tuhan tanya, Adam gak mengakui, Adam takut. Adam memilih untuk menyembunyikan dan gak cuma itu aja. Adam malah menyalahkan Hawa dan bahkan mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya dan menyalahkan ular, ya kan? Jadi kalau kalian adalah anak-anak yang bertanggung jawab, kita mau memilih untuk apa? Waktu kalian berbuat salah, kita mau mengakui kesalahan yang kita perbuat dan kita berani menanggung resikonya. Kalau man mau kasih contoh, misalnya besok kalian ada ujian kan, terus habis gitu kalian malah sibuk sendiri, malah main sendiri, gak disiapin, gak belajar dengan baik. Terus karena sibuk main, akhirnya kalian apa? Kecapean. Terus habis itu ketiduran. Bangun-bangun udah malam. Udah mau belajar itu udah capek kan. Terus akhirnya gak belajar deh. Tapi kalau kalian dalam situasi seperti itu apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menerimanya, mengakui kesalahannya, atau kalian malah marah-marah? Marahin papa mama kalian, gimana sih kok gak dibangunin, kok gak diingetin, atau sama mbaknya, mbak gimana sih? Sudah tahu besok aku ujian gak diingetin. Nah itu adalah contoh yang gak berani mengakui kesalahannya dan menyalahkan orang lain.
nggak berani menanggung resikonya. Padahal itu kesalahan yang kita perbuat sendiri, kita yang main sendiri, kita yang sibuk sendiri, kita yang ketiduran. Atau misalnya kalian, kalau bawa ini buku, buat apa? Misalnya kerjain PR. Waktu kalian kerjain PR, kalian sudah kerjain sampai selesai. Tapi setelah kerjain PR kalian taruh aja bukunya di meja belajar kalian, terus lupa, nggak dimasukin ke tas kalian. Udah dibiarin gitu aja, taruh aja di meja. Terus waktu besoknya mau berangkat ke sekolah, ternyata bukunya lupa, nggak dimasukin di tasnya. Akhirnya waktu di sekolah, waktu guru kalian nanya, ayo kumpulin PR-nya. Kalian nggak bisa kumpulin, padahal udah dikerjain nih PR-nya. Tapi bukunya lupa, nggak dibawa. Terus kalian menyalahkan orang lain. Kalian marah-marah, gimana sih? Kok nggak dimasukin sih sama mbaknya bukunya ini? Padahal udah tahu di meja aku udah kerjain. Atau sama papa mama kalian. Kalian marah-marah, nyalain orang lain. Padahal kesalahan siapa? Kesalahan kalian karena nggak menaruh, nggak langsung diberesin bukunya, ditaruh di tasnya kalian. Atau yang sering dilakuin nih, mainan. Kalian mainan nggak diberesin, ditaruh sembarangan. Terus waktu papa mama kalian pulang, atau ada orang lain, atau ada mungkin mbaknya kalian waktu pulang nggak sengaja keinjak mainannya kalian. Terus mainannya rusak. Terus kalian marah-marah, kalian menyalahkan orang lain. Kalian bilang, lo gimana sih? Kok diinjak, apa nggak bisa lihat ya ada mainan berserakan di lantai. Padahal kira-kira siapa yang salah? Karena kalian sendiri yang gak beresin mainannya. Akhirnya mainannya berserakan di lantai. Orang lain yang gak kelihatan, gak sengaja keinjak. Iya kan? Jadi kita gak boleh menyalahkan orang lain terlebih dahulu karena itu kesalahan yang kita perbuat sendiri. Atau misalnya kalian mau diajak pergi sama papa mama kalian. Disuruh siap-siap, ayo siap-siap. Kita mau berangkat nih, waktunya mepet. Tapi kalian malah, nanti aja santai-santai. Terus gak siap-siap. Terus ternyata waktunya sudah terlambat. Akhirnya batal pergi, gak jadi pergi. Nah, terus kalian marah-marah, lo gimana? Katanya jadi pergi, katanya mau berangkat. Padahal kita sendiri yang belum siap-siap, disuruh mandi, disuruh siap-siap malah masih santai-santai. Karena itu kita mau belajar menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Mau admit a mistake, mau mengakui kesalahan kita dan berani menanggung konsekuensinya, menanggung resikonya. Seperti di dalam Galatia. Di Galatia sebentar, kita buka sama-sama. Di Galatia 6 ayat 5. Sudah dapat semua? Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kalau ulangin ya. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Berarti apa Kak? Berarti artinya kalau kita ini adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Kita itu mau berani mengakui kesalahan kita. Kita mau mengakui kesalahan kita dan kita berani menerima konsekuensinya. Kita jangan takut dulu, takut untuk menanggung hukuman, takut ketahuan, bahkan menyembunyikannya. Karena yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Siapa di sini yang di online boleh angkat tangannya yang gak pernah berbuat salah? Wah, kalau ada, kalau mau belajar dari kalian. Pasti kita yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi orang-orang yang bertanggung jawab ketika mereka itu melakukan kesalahan yang kita perbuat sendiri, kita memilih untuk mau mengakui kesalahan kita dan kita mau menanggung konsekuensinya. Kita jangan takut dihukum dulu, jangan takut terima hukuman karena kalau memang kita melakukan kesalahan pasti kita harus menghadapi resikonya. Misalnya kalian lupa belajar karena kesalahan kalian sendiri. Mungkin resikonya nilainya kalian gak dapat bagus tapi gak apa-apa. Kita belajar dari itu semua. Kita mau mengakui oke, aku lupa gak belajar. Dan gak cuma berhenti di itu aja. Kalian berani mengakui kesalahan kalian. Gak menyalahkan orang lain. Gak blaming orang lain. Gak menyembunyikan.
dan harus belajar dari kesalahan kalian, nggak mengulanginya lagi. Besok nggak dilakuin lagi. Jadi kalau misalnya lupa nggak belajar, besoknya waktu ada ujian harus belajar. Mainannya berserakan harus diberesin. Itu yang namanya bertanggung jawab. Mau mengakui kesalahan, mau menerimanya, nggak takut menghadapinya, dan nggak menyalahkan orang lain. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang responsible. Be responsible. Katakan sama Kak Lukman, I will be responsible. Sekali lagi ya, dengan suara yang keras, dengan gerakan ya. I will be responsible. Kita mau benar-benar bertanggung jawab. Mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Yang mau menyelesaikan tugas sampai selesai. Dan mau mengakui kesalahan. Mau menanggung resikonya dan gak mengulanginya lagi. Waktu kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, percayalah Tuhan juga akan percayakan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kalian. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang dipercaya untuk hal-hal yang besar, tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kalian. Tuhan dan manusia juga akan memberikan kepercayaan yang lebih ketika kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Amin. Yuk, sekarang tutup Alkitabnya, kita mau sama-sama berdoa, kita mau sungguh-sungguh minta sama Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, supaya Tuhan akan percayakan sesuatu hal yang besar, tanggung jawab yang lebih besar, perkara-perkara yang lebih besar. Karena kalian semua adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hari ini kami mau belajar sungguh Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau responsibel Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang mau bertanggung jawab Tuhan. Kami mau sungguh Tuhan menyelesaikan tugas kami sampai selesai Tuhan. Kami gak mau setengah-setengah Tuhan. Kami gak mau tanggung-tanggung Tuhan. Ketika ada tugas yang kami terima Tuhan, kami mau bertanggung jawab. Kami mau melakukan tugas kami sampai selesai Tuhan. Dan kami juga mau sungguh Tuhan, mau belajar Tuhan bertanggung jawab, mau mengakui kesalahan yang kami perbuat sendiri Tuhan. Kami gak mau menyalahkan orang lain, kami gak mau menyembunyikan kesalahan kami. Mungkin karena kami takut, akhirnya kami sembunyikan kesalahan kami. Tapi hari ini kami mau belajar untuk berkomitmen menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Yang mau Tuhan mengakui kesalahan yang kami perbuat. Dan kami mau menanggung resikonya Tuhan. Dan kami mau berjanji untuk tidak mengulanginya lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Tuhan setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Kau akan pakai mereka menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang luar biasa Tuhan. Menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab Tuhan. Ada kepercayaan yang luar biasa Tuhan yang Engkau taruh dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus yang begitu mengasihi-Mu. Dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai-Mu, menuntun-Mu. Dan menjagai kehidupan-Mu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak yang bertanggung jawab sama-sama katakan amin. Terima kasih semuanya. See you next week. God bless semuanya. Yeay! Akhirnya kita selesai bersih-bersih. Terima kasih Jenny sudah bantu kita bersih-bersih tendanya. Sama-sama Rahel. Aku juga mau minta maaf ya. Tadi aku nggak mau bersih-bersih dulu. Oh ya, nih aku juga udah bersihin sampahnya. Sorry ya Dito, tadi aku buat kamu marah. Gak apa-apa Jenny, kita kan masih bisa belajar untuk bertanggung jawab. Nah teman-teman, kalian juga harus belajar untuk tanggung jawab ya. Seperti membersihkan mainan kalian, membersihkan piring saat selesai makan, dan mengerjakan tugas-tugas kalian. Bener banget itu. Dan jangan lupa juga untuk buang sampah kalian di tempatnya ya. I will be responsible. Yuk sama-sama kita katakan, I will be responsible. Teman-teman, apakah kalian siap untuk pulang ke rumah? Siap! Oke, sebelum kita pulang ke rumah, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Yeay! Hari ini kita bersyukur kita diberikan tubuh yang sehat. Kita
kita mau memuliakan nama Tuhan dengan seluruh anggota tubuh kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan
Oke, ketemu lagi di activity. Dan seperti minggu lalu yang sudah kakak sampaikan ya, dan di minggu terakhir ini kita akan sama-sama menyelesaikan camping ground kita. Ya, minggu lalu sudah buat api unggun, 2 minggu lalu sudah membuat tenda, dan hari ini kita akan membuat pohon cemara dan alas rumputnya. Oke, kita mulai dulu untuk membuat pohon cemara. Siapkan kertas origaminya, ukuran 16 x 16, lalu lipat menjadi 2 seperti ini. Ya, lipat lagi. Oke. Lalu buat seperti ini, lipat seperti segitiga, ya. Oke, sekali lagi. Lipat lagi. Oke. Kalau sudah nih, ya, kalau sudah, sisi bagian kanan dan kiri dimasukkan ke dalam seperti ini. Ya, sama juga ini kiri dimasukkan ke dalam seperti ini. Ntar kakak rapikan dulu ya. Oke, kalau sudah, kita akan melipatnya. Nih, dilipat dalam. Oke, kalau sudah dilipat, dimasukkan ke dalam. Seperti ini. Ya, yang ini juga sama, dilipat, dimasukkan ke dalam. Oke, dibalik sekarang. Sama juga, lipat, lalu dimasukkan ke dalam. Yang terakhir, lipat lagi, lalu masukkan ke dalam. Nih, ya sudah ya. Lalu kalau sudah, kita akan lipat nih ya. Di sini akan ada yang lebih tebal dan yang tipis ya, dilipat seperti ini. Lalu kita akan gunting. Nih. Diratakan. Ya. Oke, kalau sudah, kita akan gunting lebih kurang 1 cm. Sedikit aja ya. Dikit. Nih. Wah. Ini boleh terserah sih, mau kecil-kecil juga boleh ya, terserah kalian. Sama, yang sisi sini juga sama, digunting. Nih, ini lebih kurang 1 cm kalau yang punya kakak. Oke, kalau sudah, kalian ambil per lembar. Di sini kan banyak lembaran-lembaran ya, ambil per lembar, lalu lipat ke dalam seperti ini. Terus lakukan terus, ini. Ambil lembar kedua ya, dilipat lagi. Lakukan terus sampai selesai, maka akan jadi ini. Ya, jadi seperti ini, seperti buaya, seperti kulit buaya itu ya. Nah, oke, berikutnya kalian simpan ya. Berikutnya kita akan membuat alasnya. Siapkan kertas ukuran folio atau ukuran A4 seperti ini ya. Lalu kalian gambar membentuk alas, terserah gambarnya seperti apa. Oke, seperti ini. Ya, kalian buat gambar apapun, lekuk-lekukan seperti awan ya, tapi besar gitu ya. Oke. Lalu siapkan kertas warna hijau mudanya. Lalu tempelkan ini. Ya, yang hijau tuanya ditempelin. Ya, ntar kakak akan tempelkan. Oke, tempelkan. Nah, kalau sudah nempel seperti ini, digunting sesuai pola yang hijau tua. Ya, tapi diberi lebihan
Seperti ini, Kakak Monik akan kasih contoh sedikit. Nah ya, digunting terus sampai selesai. Maka jadilah ini. Wow, kalau sudah, kalian bisa letakkan activity kalian hari ini ya. Terletakkan di sini. Lalu tendanya, kalian bisa letakkan tendanya. Oke, terserah mau diletakkan di mana. Lalu apinya mau diletakkan di mana? Di sini. Terserah ya, kalian bisa tempelkan di mana-mana. Mau buat sebanyak-banyaknya juga boleh. Oke. Kalau bisa, kalian bisa tempelkan juga double tape atau lem, lalu tempelkan di sini. Jadi supaya rekat. Oke. Menarik ya. Inilah camping ground kita selama 1 bulan ini. Thank you and God bless you.